Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ketemu maneh sama saya Nanang Alfandi dalam podcast Kedung Kandang Asik. Nah, ini kita bener-bener pagi banget ini, tidak seperti biasanya dulur-dulur. Karena suatu hal akhirnya kita jam 6 isu ayo. Waduh, kita nggak apa-apa wis iki early bird kita ini, early bird podcast ya. Nah, di depan saya hadir satu figur yang pasti jenengan semua ndak asing lagi. Salah satu caleg yang paling mobile. Mesti baru lagi. Orangnya mobile, terkenal, ganteng, si enom, sugih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan beliau ditaruh di posisi teratas pencalegan Partai Keadilan Sejahtera Kedung Kandang. Selamat datang Bapak Haji Indra Permana. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Nanang, luar biasa. Gimana pagi ini Pak Indra? Sehat luar biasa, mantap dan selalu semangat. Saya nggak pernah sarapan Pak. Sarapannya gitu ya? putih saja. Ngopi Pak. Ngopi juga belum ini. Pak Indra, ini kita ingin tahu, penonton juga ingin tahu ini. Walaupun Pak Indra itu sudah memang begitu trafficnya itu di medsos juga, mungkin salah satu yang paling trafficnya paling full itu. Pak Indra, jenengan bisa ceritakan ke kita nggih, faktor-faktor apa sih yang membuat jenengan itu memutuskan untuk memasuki dunia politik praktis? Lebih detail lagi, nyalek. Ya. Alasannya itu apa? Monggo Pak Indra. Ya, baik Pak Nanang ya. Sebelumnya saya juga mau menyapa para pendengar podcast kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lur. Ojo lali, kita ini tetap harus semangat. Karena semangat itu adalah bahan bakar kita untuk menjadi orang yang sukses. Jadi pertanyaannya Pak Nanang tadi, apa motivasi utamanya nyalek? Sebenarnya ya kalau kita lihat dari sejarah, saya itu mulai tahun 2014 itu ada beberapa partai Pak Nanang yang sudah dekatin kita. Cuman karena waktu itu belum tergerak, karena saya fokusnya hanya ke bisnis. Terus tahun 2019 juga ada beberapa partai yang mendekati ke kita, tetap saya komitmen ke bisnis untuk gedein bisnisnya. Tapi tiba-tiba tahun 2019 setelah pemilu selesai, hati saya itu sudah mulai tergerak. Karena melihat lingkungan kita, ini lingkungan di Kecamatan Kedung Kandang ya terutamanya. Karena kalau menurut data, Kedung Kandang ini Pak Nanang, wilayah yang sangat luas sekali dan penduduknya itu nomor 1 sekota Malang. 202.000 lebih penduduk di Kedung Kandang. Dan kalau kita lihat, ngapunten Pak Nanang, kita ini dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain seperti wilayah Kecamatan Lowokwaru, Klojen, terus Blimbing, kita tuh masih jauh tertinggal. Apa indikasinya? Banyak sekali indikasinya. Kalau kita lihat ada suatu kesenjangan ekonomi. Kalau kita lihat ya, ekonomi Lowokwaru sama Kedung Kandang ini sangat jauh berbeda. Kedua, dari fasilitas-fasilitas umumnya kita juga agak berbeda. Terus ke dalam lagi, saya masuk ke dalam lagi ke pelosok, ternyata masih banyak juga warga-warga kita masih belum tersentuh pendidikan yang layak. Padahal kalau kita tahu ya Pak Nanang ya, indikator keberhasilan suatu wilayah salah satunya adalah kebangkitan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, pendidikan yang mumpuni, dan kesehatan yang mumpuni. Nah, dari 3 hal itu kalau saya lihat Kedung Kandang ini masih kurang. Disitulah hati saya tergerak. Piye caranya supaya saya bisa membantu masyarakat dengan maksimal? Ternyata salah satunya juga lewat jalur partai Pak Nanang. Syukur-syukur jadi dewan, syukur-syukurnya jadi wali kota lah. Kalau wali kota lebih luar biasa. Amin. Jadi itulah Pak Nanang yang melatar belakangi saya kenapa kok saya mau menerima pinangan Partai Keadilan Sejahtera ini untuk menjadi caleg.
Mas Kaji Indra. Saya panggil Mas Kaji Indra nggih. Siap. Beliau sudah haji loh, dulur-dulur. Allah, nggih. Pastinya. Nggih. Mas Indra, sebagai caleg muda, sing tajir juga. Allah ya. sallallahu Muhammad. Begitu mobile. Iya. Kayaknya slot waktunya tiap hari keliling ya Mbak Indra ya. Wes mengcover seluruh gedung gandang ini nggih. Amin, amin, amin. Apa sih yang membuat Mas Kaji ini tertarik sama PKS? Iya, Bukan politik ya, PKS. iya, iya. Apa pandangan Mas Kaji sehingga PKS itu di mata jenengan begitu berbeda? Iya, iya. Apa nih, Bu? Iya, memang partai ini menurut saya unik sekali. Kenapa uniknya ya? Jadi kalau kita lihat dari pandangan saya, partai ini tuh partai yang lengkap. Kenapa kok lengkap? Karena partai ini selain kita ini bersosialisasi sebagai masyarakat, partai ini juga tidak lupa selalu menyebarkan dakwah-dakwah kebaikan. Nah, kalau saya lihat kebetulan saya cocok, bukan berarti partai yang lain tidak ada dakwahnya. Saya yakin semua partai itu juga membawa misi kebaikan. Tapi saya cocok sekali dengan partai ini karena secara background ngapunten nggih, saya kan orang Muslim. Orang Muslim, saya juga membutuhkan sekali sentuhan-sentuhan spiritual. Karena background saya sebagai seorang pengusaha ini karakteristiknya kan panas terus, Pak. Panas terus, piye caranya supaya kita menang gitu ya. Menang secara persaingan dengan pengusaha yang lainnya. Tapi justru dengan di partai ini kita ada juga namanya UPA ya. UPA ini kan pembinaan juga ya, supaya kita ini adem, ojo lali bro, ojo ngejar dunia tok, akhiratmu juga ono. Nah dari situ rasa itu mempelajari hidup tentang balancing ya, keseimbangan kehidupan. Ojo lali, selain kita mengejar dunia, kita juga mengejar akhirat. Disinilah partai inilah saya menemukan saudara-saudara yang sevisi, semisi juga untuk semangat menghadapi dunia akhirat kelak nanti. Jadi gitu Pak Nanang. Tapi yang jelas bukan anu nggih Mas Indra. Kalau saya ndak di politik nanti bisnis saya mandek. Ada iya. bapak yang ngomong gitu kemarin. Kan di viral itu. Oh iya. Kita berharap bukan itu motivasinya atau orientasinya nggih Pak Indra nggih. Siap Pak Nanang. Nggih. Memang Pak Indra nggih sebenarnya. Oh, iya, Kita kan sebelum lebih jauh Pak Indra. Iya. Pak Indra ini kan gak mungkin lah moro-moro instan sama video ya. Mesti ada pertimbangan. Nah, kita pengen tahu ini rekam apa ya? Rekam perjuangan aktivitasnya sebelum memutuskan di politik ini. Ngapain aja kok sampai kita ini wah sepandai dari video. Berarti ini enggak instan juga kayaknya ini. Bisa diceritakan enggak ya apanya aktivitasnya sebelum mencalonkan ini? Monggo. Kalau yang pertama ya ini Pak Nanang, kalau mengenai penomoran dulu ya, saya juga enggak tahu kenapa kok dikasih nomor 1 ya. Mungkin ini yang bisa jawab ini pengurus-pengurus ya, pengurus dari DPD atau DPC. Ada hak prerogatif kayaknya. Saya tidak paham terus terang itu, kok tiba-tiba dikasih nomor 1 ya. Cuman kalau basic saya, background saya sebelum ke ranah politik, memang saya ini bisa dikatakan sosiopreneur ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial memang yang sudah saya lakukan. Itu sudah mulai tahun 2000-an awal Pak. Jadi saya bisnis ini teman-teman mulai tahun 98. Tahun 98 saya bisnis, pertama itu bisnis kulit sapi. Nah di samping bisnis itu saya punya komunitas banyak. Ada komunitas tangan di atas, ada komunitas IBF, tentunya komunitas bisnis-bisnis yang ada di Kota Malang. Dan alhamdulillah juga selain pengurus di Kota Malang, saya juga ada kepengurusan di level nasional. Dan saya suka berjejaring memang Pak Nanang, suka ngalor ngidul gitu loh. Jadi jangan kaget kalau seandainya saya nanti suatu ketika ke Palembang, ada saudara, ada dulur, ada konco, ke Jakarta, ke Makassar, ke Kalimantan, ya mungkin itu basic saya. Akhirnya di saat saya terjun ke ranah politik ini, ya saya nggak kaget, karena basic saya sudah senang silaturahim. Ya saya rasa seperti itu Pak Nanang. Luar biasa ini Mas Kaji Indra ini. Kalau kita lihat juga, kok kadang-kadang sama orang tua-tua enggak ngaji enggak sholawatan terus di lain hari sama anak-anak milenial. Iya. Luar biasa bagi kita. Kadang pantengan juga nih. Nah, gitu. Kok iso ngono lho, kok iso. Gini mainnya. Iya. Gimana sih? Ada tip-tip enggak buat dulur-dulur untuk apa? Gimana caranya membuat jaringan yang unik dan segmennya macam-macam kayak gitu gimana Mas? Ya saya rasa itu mungkin awalnya dari mindset saya sendiri ya. Jadi dari paradigma saya berpikir semua adalah teman,
semua adalah saudara. Jadi kalau hati kita menganggap semuanya adalah teman, kita tulus ke mereka tanpa tanding ngaling-ngaling, banyak lek, bangganya lek, yang penting kita bersaudara dengan mereka, insya Allah hati kita sudah menyatu. Jadi insya Allah saya berteman dengan siapa saja, mau orang sepuh, mau orang sebaya, mau anak muda, bahkan sampai anak SD itu pun banyak yang saya kenal. Dan jangan kaget juga nanti kalau ke wilayah Gedung Kandang Pak Nanang, saya itu sering lewat itu tiba-tiba anak kecil-kecil tuh Kaji Indra. Saya kaget kok mereka tahu. Contoh lihat baliho saya. Baliho saya, akhirnya saya kasih permen ke mereka. Ya mungkin itu aja. Saya senang bersosialisasi, saya senang golek dulur Pak. Dan saya paling nggak senang nyari musuh. Karena bagi saya satu orang musuh itu terlalu banyak buat saya bebannya, tapi 1000 orang teman atau sahabat masih kurang buat Masya saya. Allah, luar biasa ini Mas Kaji ini. Seandainya nanti Allah ini meridhoi jenengan mewakili kita warga Gedung Kandang, diamanain jenengan dados wakil kita, penyambung aspirasi kita, menyuarakan fokus apa yang akan dikerjakan oleh Pak Indra kalau sudah duduk di kursi wakil rakyat Kota Malang, khususnya wakil kita warga Gedung Kandang. Apa konkretnya dan fokusnya? Baik Pak Nanang ya, kalau seandainya Allah mentakdirkan saya jadi mewakili jenengan semuanya ya di Gedung Dewan nanti, terutama mewakili warga Gedung Kandang semuanya, yang saya inginkan itu memang Gedung Kandang itu minimal sejajar dengan wilayah-wilayah yang lain yang ada di Kota Malang. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Saya tuh ingin concern ke beberapa hal Pak. Salah satunya adalah ekonomi. Kedua adalah kesehatan. Ketiga adalah kelayakan atau istilahnya kelayakan hidup bagi warga Gedung Kandang. Nah, kalau 3 hal ini kita bisa melewati bersama, kita bisa mengupayakan, kita bisa memperjuangkan, minimal wilayah Gedung Kandang ini bisa menjadi wilayah bertumbuh. Contohnya ekonomi Pak ya. Ya ngapunten Pak, terus terang, saya miris sekali Pak di wilayah Gedung Kandang ini. Bisa dikatakan ekonominya agak tertinggal dengan wilayah-wilayah yang lain. Terus caranya supaya ekonomi tumbuh berkembang? Saya punya beberapa komunitas bisnis, salah satunya adalah TDA, kedua Genpro. Ini adalah wilayah-wilayah yang harus kita openi. Masyarakat Gedung Kandang harus kita ajak untuk berbisnis. Karena kalau kita lihat Pak, peningkatan ekonomi selain menjadi seorang pegawai profesional, kita juga bisa mengupayakan di wilayah bisnis. Oleh karena itu, saya selalu ngajak dulur-dulur kita, ayo rek berbisnis. Ya sama kayak jenengan, Pak Nanang ini juga pengusaha luar biasa dengan brand Din Bordirnya. Saya juga ada beberapa kuliner juga di wilayah Gedung Kandang ini, mempunyai bisnis bakso bakar juga. Dan saya selalu Pak saya selalu mendengungkan ke teman-teman, ayo bisnis. Karena dengan bisnis kita bisa menjadi orang mulia. Dengan bisnis kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan bisnis kita bisa mengangkat ekonomi suatu wilayah. Itu dari bisnis Pak. Kedua kesehatan Pak. Saya miris sekali Pak, lihat di wilayah-wilayah kita ini fasilitas kesehatan sangat-sangat kurang sekali. Bisa dibayangkan Pak, ini ya saya punya data Pak. Di Gedung Kandang itu Pak, hanya punya 3 rumah sakit Pak. Dibandingkan dengan wilayah yang lain rumah sakitnya besar-besar. Gedung Kandang ini hanya 3 rumah sakit. Panti Nirmala, ada RSUD Gedung Kandang, dan satu lagi itu rumah sakit biasa saja. Seandainya nampung dengan 202.000 masyarakat Gedung Kandang sakit, gak layak. Oleh karena itu saya ingin diperbanyak klinik-klinik di Kota Malang, terutama di Gedung Kandang. Rumah sakit besar harus hadir di wilayah Gedung Kandang. Itu yang saya upayakan, itu yang akan saya perjuangkan. Kesehatannya bagus, ekonominya bagus, kehidupan masyarakatnya layak, insya Allah Gedung Kandang akan menjadi wilayah yang luar biasa. Insya Allah. Itu yang akan saya perjuangkan Pak Nana. Tentu saja kita ini sangat bergembira dan bersyukur dengan adanya figur seorang yang begitu memahami peta perekonomian, jaringan, dan macam-macam, inspirator dan macam-macam. Nah, itu Pak Indra, kita sangat berharap Pak Indra ini bisa mewujudkan apa yang tadi dikatakan. Ya. Gini Pak Indra, ada nggak pesan-pesan Pak Indra buat warga BKS Gedung Kandang khususnya dan masyarakat Gedung Kandang pada umumnya? Closing statement. Monggo Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Nanang ya. Pesan saya untuk warga Gedung Kandang pada umumnya,
Saya ingin, ayo bersama-sama sesarengan bangun gedung kandang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gedung kandang ini wajib dibangun oleh putra-putra terbaiknya, putra-putra yang punya keinginan yang sama, putra-putra daerahnya yang ingin membuat gedung kandang menjadi maju. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya, Kaji Indra Permana, ingin sekali mewakili jenengan semuanya dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi jenengan. Jangan khawatir, saya sebagai putra daerah tentunya ingin berjuang dan ingin juga menikmati bahwasanya gedung kandang harus menjadi wilayah yang luar biasa, wilayah yang maju, wilayah yang bisa mengangkat perekonomian Kota Malang dan tentunya Indonesia. Saya yakin suatu hari nanti wilayah gedung kandang ini nantinya akan menjadi mercusuar bagi bangsa Indonesia kita ini. Dan ternyata gedung kandang menjadi wilayah-wilayah atau menjadi wilayah yang bisa membuat kita terinspirasi semuanya. Sesuai yang disampaikan Bung Hatta, Pak Nanang, Indonesia tidak akan bisa maju lewat Jakarta saja. Indonesia bisa maju dengan hidupnya lentera-lentera di berbagai wilayah. Salah satunya adalah gedung kandang. Jadi, monggo rencang-rencang, monggo derek-derek, monggo sesarengan bangun Kota Malang melalui gedung kandang ini. Mohon doa restu jenengan, mohon doa restunya untuk maju di pemilihan legislatif 2024-2029 nanti. Saya Haji Indra Permana SEMM, caleg PKS nomor 1. Dulur-dulur, sudah dengar ya, langsung dari Mas Kaji Indra. Yang jelas makin jatuh cinta nih. Masya Allah. Matur suwun Pak Indra, kira untuk penjelasannya. Saya dah bantu buat jenengan. Siap Pak Nana. Bakso SS, bakso istimewa. Cakep. Di Sawu Jajar tempat makannya. Cakep. Coblos PKS, gak kan kecewa. Cakep. Insya Allah amanah caleg-calegnya. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun rawuhipun, terima kasih. Sehat selalu, Amin, barokallah. amin, Saya amin. doakan lancar diijabah Amin, ya sama Allah. Allah. Amin, ya Allah. Amin. Dulur, sampai segini aja podcast kita kali ini bersama Mas Kaji Indra. Kita akan bertemu dengan caleg-caleg berikutnya di waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.